Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya untuk memenuhi tugas UTS Data Dasar Sains dan Teknologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya M. Muzainur Rahman dengan NIM F1212213 dari ruang 007. Matkul ini diampu oleh Ibu dosen Dewi Lestari, Eskom, MSI. Baiklah, saya akan memulai dengan materi pertama yaitu 4 macam pengetahuan. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contoh, air digunakan untuk menyimpan tanaman. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan, dan lain sebagainya. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contoh, bumi berputar pada porosnya, air termasuk unsur penting dalam hidup manusia, dan lain sebagainya. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Contohnya seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan lain sebagainya. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya 1. Pengetahuan langsung, 2. Pengetahuan tak langsung, 3. Pengetahuan indrawi, 4. Pengetahuan konseptual, 5. Pengetahuan partikular, 6. Pengetahuan universal. Adapun fungsi ilmu pengetahuan, secara umum, ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. 2. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. 3. Mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Baiklah, setelah membahas tentang 4 macam pengetahuan, di sini kita akan membahas skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggukkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Istilah skeptisisme berasal dari kata Yunani skeptomai, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Para skeptis pada awalnya adalah seorang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat serta mengadakan penelitian terhadapnya. Skeptisisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skeptisisme mutlak atau universal, skeptisisme nisbi atau partikular. B. Subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. C. Relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Baiklah, di sini kita memasuki materi kedua, yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan, hal, dan sebagainya yang cocok dengan keadaan.
hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat. Terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar kebenaran bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi dari pengetahuan. Melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, responden, atau koheren. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. 2. Bersifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat pragmatis. Presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan. Penelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian penelitian terkait apa yang dicari. Baiklah, di sini kita memasuki materi ketiga yaitu hukum dan teori ilmiah, teori dan hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah sebagaimana pun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasikan apa ciri-ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan yang baik, yaitu observational netting, fertility, track record, intertheory score, smoothness, internal consistency, compatibility, well-grounded, metaphysical beliefs, simplicity. Sifat hukum ilmiah. Sifat hukum ilmiah terbagi 3. Yang pertama bersifat netral, kedua universal, ketiga lebih pasti. Hukum sains. Hukum sains merupakan pernyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut dari hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenaran teori hipotesis. Teori hukum. Teori di sini berisi 1. Memahkotai sistem. 2. Terdiri atas hukum ilmiah. 3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. 4. Berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.